Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi teknik kontrol dasar. Itu judulnya Ball and Beam PID Controller menggunakan Simulink. Dengan anggota yang pertama Arifan Gwianto, kedua Gustin Widya Imani, dan ketiga Vanda Diendra. Untuk poin pembahasannya itu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu contoh sistem kendali keseimbangan sederhana adalah kendali keseimbangan pada ball and beam yang dapat digunakan untuk mempelajari sistem kendali. Pada ball and beam, sebuah bola diletakkan pada sebuah batang yang akan dikendalikan oleh kontrol PID untuk menjaga keseimbangan bola agar tetap berada di posisi yang sudah ditentukan. Balancing ball adalah sebuah plan di mana pada plan tersebut terdapat bola yang dapat bergerak dan posisi dari perpindahan bola tersebut dapat diatur sesuai dengan set point yang diinginkan. Posisi atau lokasi bola akan selalu diukur menggunakan sensor ultrasonik yang kemudian akan menggerakkan motor DC agar bola berada pada titik setimbang yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu transfer function. Transfer function merupakan sebuah sistem yang menggambarkan hubungan antara input dan output yang diberikan kepada sistem tersebut. Persamaan matematis itu bersifat pasti, eksak, predictable, dan disebut fungsi transfer. Kemudian motor servo. Motor servo itu merupakan motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada percobaan ini, motor servo berfungsi sebagai penyeimbang posisi bola agar sesuai pada posisi yang diinginkan atau sesuai dengan set point-nya. Pada motor servo, posisi putaran sumbu aksis dari motor diumpan balikan ke dalam rangkaian kendali motor servo. Motor servo terdiri dari sebuah motor DC, gearbox, potensiometer, dan rangkaian kendali. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu aksis dari motor servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang diberikan kepada pin pada motor servo. Kemudian sensor ultrasonik. Sensor ultrasoniknya itu HCSR04 adalah sensor pengukur jarak berbasis gelombang ultrasonik. Untuk prinsip kerjanya sensor ini itu menyerupai radar sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan, kemudian diterima balik oleh receiver ultrasonik. Jarak antara waktu pancar dan waktu terima adalah representasi dari jarak objek. Sensor ini cocok untuk aplikasi elektronik yang memerlukan deteksi jarak termasuk sensor pada robot. Pada percobaan ini, sensor ultrasonik berfungsi sebagai pendeteksi keberadaan bola baseball dan juga sebagai pembaca jarak antara posisi bola baseball dengan sensor ultrasonik. Kemudian untuk kontrol PID itu controller adalah komponen yang berfungsi meminimalisir sinyal kesalahan. Tipe controller yang paling populer adalah controller PID. Elemen controller P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Selanjutnya adalah metodologi. Next. Untuk metodologi pertama dilakukan penurunan fungsi alih, di mana skema sistemnya seperti gambar berikut ini. Di sana ada D. D merupakan offset lever arm atau radius gear. Dan R adalah posisi bola, L adalah panjang batang yang digunakan. Kemudian alpha adalah sudut batang, dan theta adalah sudut putaran motor atau putaran gearnya. Kita dapat mengasumsikan bahwa bola dapat menggelinding tanpa adanya selip. Kemudian dengan menggunakan metode Lagrange, kita dapat menentukan bentuk dari fungsi transfernya, di mana Lagrangian sama dengan K dikurang U, di mana K adalah energi kinetik sistem dan U adalah energi potensial sistem. Next.
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka kita harus menentukan energi kinetiknya terlebih dahulu, di mana energi kinetik dari batang tersebut kita asumsikan sebagai K1, nilainya adalah 1/2 J A dot kuadrat, alpha dot kuadrat, di mana J adalah momen inersia batang. Dan alpha dot merupakan kecepatan sudut batang. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik bola, atau kita asumsikan sebagai K2, di mana nilainya adalah 1/2 JB per R kuadrat ditambah M dikali R dot kuadrat ditambah setengah M dikali R kuadrat dikali alpha dot kuadrat, di mana JB adalah momen inersia bola, R-nya adalah jari-jari bola, dan M-nya adalah massa bola. Kemudian energi potensialnya nilainya adalah U, di mana nilai U tersebut merupakan M dikali G dikali R sin alpha, dengan G merupakan percepatan gravitasi. Next. Nah, kemudian persamaan di atas, yaitu persamaan 2, 3, dan 4, disubstitusikan ke persamaan 1, dan menghasilkan bentuk Lagrangian L sama dengan setengah JB per R kuadrat, ditambah M R dot kuadrat, ditambah setengah MR kuadrat, ditambah J, dikali alpha dot kuadrat, dikurang MGR sin alpha. Kemudian dengan menggunakan aturan Euler-Lagrange seperti berikut, merupakan dt dikali yang merupakan d per dt dikali do L per do R dot sama dengan do L per do R. Sehingga akan diperoleh persamaan JB per R kuadrat plus M R double dot plus MG sin alpha dikurang MR alpha dot kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita asumsikan bahwa sudut batang mendekati 0, maka fungsi pendekatannya adalah JB per R kuadrat ditambah M dikali R double dot sama dengan min MG alpha. Kemudian hubungan antara sudut batang dan sudut motor adalah alpha dikali L dan theta dikali D, di mana L di sini merupakan panjang batang tersebut dan D merupakan jari-jari dari motor atau gear. Next. Kemudian persamaan 9 disubstitusikan ke persamaan 8 sehingga menghasilkan persamaan JB per R kuadrat plus M R double dot dikurang MG dikali D per L dikali theta. Kemudian persamaan tersebut dilakukan transformasi Laplace sehingga fungsi transfernya merupakan RS per theta S sama dengan min MG dikali D per L dikali JB per R kuadrat plus M dikali S kuadrat. Next. Nah, untuk parameter yang digunakan yaitu bola baseball dan batang dengan massa bola baseballnya adalah 0,15 kg. Gravitasi yang kami gunakan adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian jari-jari bola baseballnya adalah 0,0365 meter. Panjang batangnya adalah 1 meter. Kemudian D-nya yang merupakan jari-jari motor servo atau jari-jari gear yaitu 0,03 meter. Kemudian untuk menghitung momen inersia momen inersia bola digunakan rumus 2/3 M dikali R kuadrat, di mana hasilnya adalah 1,33 dikali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Sehingga fungsi transfernya yang merupakan substitusi dari parameter di atas dapat dilihat pada slide. Kemudian setelah mendapatkan fungsi transfernya, kita masuk ke simulasi Simulink. Yang pertama, kita harus merangkai Simulink seperti gambar berikut ini, kemudian memasukkan fungsi transfer tersebut. Setelah memasukkan fungsi transfer tersebut, kita harus melakukan penentuan nilai KP, KI, dan KD. Penentuan nilai ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan metode PID tuner
yang merupakan fitur dari MATLAB, dan metode coba-coba. Metode coba-coba yang kami lakukan adalah dengan memodifikasi hasil dari PID tuner. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil. Next. Nah, berikut ini adalah hasil dari PID tuner yang didapatkan. Dapat dilihat seperti grafik yang didapatkan dan kemudian nilai KP, KI, dan KD-nya. Next. Nah, berikut ini adalah program yang digunakan untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD-nya masing-masing menggunakan MATLAB. Nah, di sini dapat dilihat untuk nilai KP-nya sendiri itu ada 0,198240, kemudian nilai KI-nya ada 0,0017, kemudian nilai KD-nya ada 5,66. Next. Nah, dari nilai KI, KP, dan KD yang telah didapatkan tadi pada program, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rangkaian yang ada pada Simulink. Untuk nilainya bisa dilihat seperti pada rangkaian, kemudian untuk set point-nya itu ada 0,5. Nah, dari rangkaian Simulink tersebut ketika dijalankan itu didapatkan grafik seperti grafik yang ada di bawah. Nah, grafik ini itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, karena grafik yang tidak sesuai, maka nilai KI, KP, dan KD-nya itu dilakukan modifikasi. Nah, nilai KI, KP, dan KD-nya itu dilakukan modifikasi dengan nilai KP-nya itu dikalikan 10.000, kemudian nilai KI-nya juga dikalikan 10.000, dan nilai KD-nya itu dikalikan 1.000. Nah, didapatkan grafik yang dapat dilihat seperti di bawah. Grafik yang dihasilkan itu tidak mengalami osilasi, sehingga tidak mengalami steady state error. Kemudian rise time-nya juga cepat, yaitu sebelum 1, dan settling time-nya itu setelah 1, seperti itu. Dan grafik yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Next. Kemudian ada pembahasan. Hasil atau grafik yang diperoleh dari PID tuner itu tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga dilakukan kembali penentuan nilai KP, KI, dan KD dengan cara memodifikasi hasil tuning dengan menaikkan skala nilai PID. Nilai PID yang diperoleh dari hasil modifikasi adalah nilai KP sebesar 1980, nilai KI sebesar 1,7348, dan nilai KD sebesar 566. Kemudian kesimpulan PID controller menggunakan Simulink perlu mencari fungsi transfer dari sistem kontrol yang digunakan, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian pada Simulink. Untuk mendapatkan kontrol yang stabil, perlu melakukan pencarian terhadap KP, KI, dan KD sebagai konstanta PID. Konstanta tersebut dapat dicari menggunakan PID tuner pada MATLAB atau secara manual. Dari hasil yang diperoleh melalui PID tuner, grafik yang dihasilkan tidak sesuai dengan set point yang diberikan, sehingga dilakukan modifikasi terhadap nilai konstanta yang diperoleh dari PID tuner dengan menaikkan skala konstanta hingga dihasilkan bentuk grafik yang sesuai set point dan stabil. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dalam kelas teknik kontrol dasar yang beranggotakan saya sendiri Arifan Duyanto dan Vanda Diendra serta Gustin Widya Imani. Di sini kami akan mendemonstrasikan
hasil dari perangkaian Simulink mengenai PID yang telah kami buat. Di mana sistem yang kami buat adalah sistem untuk keseimbangan bola atau ball and beam. Berikut ini merupakan tampilan Simulink yang telah kami buat. Jadi rangkaian Simulink yang telah kami buat seperti ini, di mana kami memberikan set point di awal adalah 0,5. Kemudian sinyal tersebut akan dilakukan operasi PID dengan nilai-nilai konstanta KP, KI, dan KD-nya sebagai berikut. Nilai konstanta ini yang dimana nilai konstanta yang atas ini merupakan KP, yang bawahnya merupakan KI, dan yang paling bawah merupakan KD. Di mana sinyal-sinyal tersebut kemudian akan disaming, lalu masuk ke dalam transfer function, dan akan di-feedback lagi ke dalam komparator untuk melihat hasil errornya dengan set point di awal. Transfer function yang kami dapat merupakan hasil penurunan Lagrange dan Laplace dari sistem yang kami buat. Kemudian nilai-nilai konstanta KI, KP, dan KD kami dapatkan melalui hasil PID tuner melalui MATLAB, di mana nilainya adalah 0,198.240 untuk nilai KP-nya, 0,001735 untuk nilai KI-nya, 5,663419 untuk nilai KD-nya. Setelah kita mendapatkan nilai konstanta tersebut, kemudian kita bisa mensimulasikan rangkaian ini untuk melihat bagaimana respon dari sistem tersebut. Sistem kita run. Kemudian kita bisa melihat hasilnya melalui scoop. Di mana respon sistemnya seperti ini. Respon seperti ini bisa kita katakan kurang baik karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama, set point yang kita inginkan adalah 0,5, sedangkan dia tidak mencapai 0,5. Serta rise time untuk menaikkan sinyal tersebut cukup lambat, dan settling time-nya cukup lambat karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai 0,5. Kemudian karena jarak steady-nya cukup jauh dari 0,5 atau tidak mencapai 0,5, maka dapat dikatakan errornya begitu besar. Sehingga konstanta KP, KI, dan KD ini dapat kita katakan kurang sesuai untuk sistem ini. Kemudian kita melakukan modifikasi terhadap konstanta ini dengan cara mencoba-coba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu yang menggunakan cara coba-coba, di mana kita itu memodifikasi hasil dari metode yang tuning tadi, sehingga didapatkan untuk grafik yang sesuai gitu. Terus untuk yang pertama itu KP-nya itu untuk yang hasil tuning itu tadi sebesar 0,19824. Nah, itu kita naikkan atau kita modifikasi sebesar 10.000 kali lipat. Ya, sebesar 10.000 kali lipat itu jadi 1.980. Kemudian untuk yang KI-nya itu juga dimodifikasi atau diperbesar sebanyak 1.000 kali. Terus yang KD-nya itu juga diperbesar sebanyak 100 kali. Nah, untuk hasilnya itu
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin untuk grafiknya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk grafik yang dihasilkan dari nilai KP, KI, dan KD yang telah dimasukkan ke dalam Simulink, grafiknya dihasilkan seperti ini. Jadi dapat terlihat untuk set point-nya itu 0,5. Nah, untuk grafik tersebut tidak terdapat osilasi sehingga tidak ada steady state error-nya. Kemudian untuk rise time-nya itu sebelum 1. Jadi dia itu menaikkan sinyal tersebut sebelum 1. Kemudian untuk settling time-nya itu dia terjadi setelah nilai 1. Jadi dari nilai awal hingga nilai konstannya dia setelah nilai 1, seperti itu. Sekian dari demonstrasi rangkaian Simulink yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.